Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara dalam renungan pagi edisi Selasa 5 April 2022. Ada sukacita yang memenuhi ruang hati kita ketika kita boleh diperkenankan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membuka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Ubah dan lembutkanlah hati kami ya Tuhan, di dalam kami menyambut firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu membawa perubahan besar dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan menerapkan firman ini di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus taat kepada Allah dan memusatkan hati kami hanya kepada perkataan-perkataan-Mu, sehingga hidup kami bermakna dan berarti. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38 yang berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dinyatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pasti sudah tahu lagu yang syairnya seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh keluarga Kristen di India yang harus mati karena mempertahankan imannya di hadapan orang-orang yang menolak Kristus. Zaman gereja mula-mula menjadi pengikut Kristus itu bukanlah perkara yang mudah. Penderitaan dan penganiayaan datang dari berbagai pihak. Dan disitulah kesetiaan mereka diuji. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, zaman sekarang banyak yang memandang menjadi pengikut atau murid Kristus itu sangatlah mudah. Yang penting kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan disebut sebagai anak Allah. Saking gampangnya, maka mudah sekali orang Kristen untuk mengulang perbuatan dosanya, alias hidup semau-maunya, dan mengatakan, "Ya, tak apa hidup dalam dosa. Toh hari Minggu kita bisa mengaku dosa lagi dalam pengakuan dosa." Inilah yang seringkali membuat orang menilai anugerah Allah itu murah. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Yesus menanggung banyak penderitaan, ditolak dan dibunuh, lalu bangkit. Itulah harga yang harus dibayar oleh Yesus demi keselamatan manusia, yaitu hidup dan nyawanya. Yesus juga menegaskan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain tentang hidup sebagai pengikutnya. Yesus berkata bahwa menjadi murid Tuhan harus ada harga yang dibayar, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib dan terus mengikut Dia. Bahkan mereka bisa saja sampai kehilangan nyawa karena mengikuti Yesus. Namun Yesus meyakinkan bahwa mereka akan memiliki keselamatan kekal ketika mereka memikul salib sampai akhir. Bagi kita saat ini, salib bukanlah pencobaan, bukan juga kesulitan hidup yang harus kita derita karena kesalahan kita sendiri. Pikul salib terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan, atau harta kekayaan dalam mempertahankan kemuridan, kesetiaan kita pada kebenaran. Menyangkal diri dan memikul salib menunjukkan panggilan untuk mengarahkan hidup dari yang berpusat pada diri sendiri kepada kehendak dan rencana Allah. Bahkan jikalau harus mati sekalipun sebagaimana digambarkan dengan perjalanan memikul salib, itu adalah syarat yang harus ditempuh. Dan perlu diingat juga bahwa sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan bukan tindakan yang dilakukan sekali saja, seperti sekolah seumur hidup yang harus dijalani terus-menerus. Dan tujuan akhirnya adalah masuk dalam hubungan pribadi dengan Dia secara utuh dalam keabadian. Ada orang yang salibnya adalah tekanan sosial yang menghambatnya menjadi pengikut Yesus, atau berbagai aniaya yang diterima karena mengikuti Yesus. Bisa juga berupa kemiskinan karena dampak dari sistem politik yang menindas atau diskriminatif. Ada juga salib yang harus dipikul ketika mengemban tugas kemanusiaan, tapi justru disalahkan, bahkan juga dipidanakan. Atau ada yang memikul salib dalam pelayanan, sudah melakukan yang terbaik, tetapi orang-orang terus mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Kita tetap setia pada tugas pelayanan. Itulah salib yang harus dipikul. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa salib kita saat ini? Mari kita jadikan salib ini sebagai bukti iman dan komitmen kita untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Pikullah salib dengan segenap hati, sambil terus mengingat bahwa di ujung kehidupan kita telah tersedia mahkota kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, siapkah kita bayar harga untuk mengikuti Yesus? Mari kita renungkan. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami telah menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas sentuhan-Mu ya Tuhan melalui firman yang telah kami renungkan. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan, meneguhkan iman kami. Kami menyadari Tuhan, dalam mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar dengan memikul salib dan menyangkal diri. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tetap menunjukkan konsistensi kami di dalam mengiring Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Ada banyak tugas dan pekerjaan yang akan kami lakukan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, kami akan dimampukan. Sertai umat-Mu ya Tuhan, yang terbaring lemah di rumah sakit, di rumah dan dimanapun mereka berada. Hadirlah ya Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu. Berkati setiap perjuangan yang mereka telah lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan. Bagi yang bergumul dengan ekonomi, hubungan dalam keluarga, pasangan suami istri, orang tua dan anak, Engkau Allah sumber pemulih.
bagi keluarga-keluarga yang bergumul. Bagi setiap hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di pelosok-pelosok, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan dan kesehatan akan menjadi bagian mereka. Para lansia yang rentan terhadap penyakit, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Yakinkan bahwa kasih Tuhan yang tak terbatas itu akan menyertai langkah kehidupan mereka di masa tua. Ya Tuhan, inilah kami. Dengan segala keberadaan hidup kami, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, sambutlah kami ya Tuhan, seruan kami, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.